Welcome back my channel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri yang biasanya dipanggil Michelle dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan YIN Jember. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan eksistensialisme. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya untuk kalian jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Dengan kalian menyubrek channel ini akan membuat kita semakin bersemangat dalam membuat video-video lainnya. Eksistensialisme berasal dari kata Latin yakni existere. Ex yang berarti keluar dan sitere yang berarti membuat atau berdiri. Sehingga berarti apa yang ada, apa yang dialami, dan apa yang dimiliki kualitasnya. Eksistensi yakni menekankan tentang keberadaan. Kata kuncinya tentang keberadaan, itu eksistensi. Secara singkatnya, eksistensi menekankan tentang keberadaan. Oke, supaya lebih memudahkan pemahaman tentang eksistensi, saya akan beri contoh yang unik. Kalau pernah lihat konten YouTube-nya Kiprana Lewu Channel, itu yang membahas konten tentang horor lah. KPL atau Kiprana Lewu itu sering menyebutkan kata eksistensi yang mana ditujukan kepada hantu, kan horor gini biasanya. Tunjukkan eksistensi kalian lah, yang itu ditujukan kepada hantu supaya menantang. Itu KPL itu menantang kepada hantunya, di mana keberadaan kalian, apa sih eksisnya dari hantu tersebut lah gitu. Contohnya seperti itu. Sedangkan pengertian eksistensialisme itu sendiri merupakan suatu aliran dalam filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individual yang bertanggung jawab atas kemauannya sendiri tanpa memikirkan secara mendalam tentang suatu kebenaran yang benar maupun yang tidak benar. Akan tetapi, seseorang eksistensialis ini sadar bahwa suatu kebenaran hanya bersifat relatif atau tidak mutlak. Oke, itu tadi penjelasan tentang eksistensialisme. Sekarang masuk dalam implikasi pendidikan dengan aliran eksistensialisme. Tujuan pendidikan menurut aliran ini ialah untuk mendorong individu mengembangkan potensi yang ia milikinya, yang mana atas kesadaran dirinya dan bertanggung jawab atas pilihan. Yang pada intinya, menurut aliran ini, di dalam pendidikan ialah untuk mencari jati dirinya sebagai manusia yang akan berkehidupan di masa yang akan datang. Oke, tadi itu penjelasan tentang implikasi menurut aliran eksistensialisme pendidikan. Sekarang masuk di dalam dunia pendidikan, bahwasannya individu mempunyai kebebasan dalam menempuh pendidikan yang ia kehendaki. Contohnya seperti seorang anak yang ingin sekolah di negeri atau swasta. Lah itu atas kemauannya sendiri gitu. Tidak boleh ada unsur paksaan. Berkaitan dengan kurikulum yang dipakai ialah kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan individunya, bukan individulah yang menyesuaikan dengan kurikulumnya. Mengenai pembelajaran, guru itu sebagai media dan fasilitator dalam membimbing kebebasan individu untuk bisa memanage atau mengontrol kebebasannya supaya tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Dalam kegiatan mengajar belajar, siswa di sini mempunyai kebebasan dalam memaknai atau merekonstruksi ilmu pengetahuan atas proses suatu pembelajaran, yang mana dari hal itu tidak bersifat, kegiatan belajar mengajarnya itu tidak bersifat kaku. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan filsafat eksistensialisme. Maaf, filsafat pendidikan eksistensialisme. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh eksistensialisme dan pemikirannya. Yang pertama, Søren Kierkegaard. Lahir di Denmark pada tanggal 5 Mei 1813 sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Michel Pedersen Kierkegaard. Ia seorang penjual grosir kain. Kierkegaard sendiri lulus di sekolah putra yang prestisius. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Copenhagen. Awalnya, ia tertarik pada pemikiran tokoh Hegel yang telah populer di kalangan Eropa waktu itu. Tetapi tidak lama setelah Kierkegaard mengkritik pemikiran Hegel. Menurut pemikiran Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam situasi yang lain. Yang kedua, yakni tokoh eksistensialisme, Jean Paul Sartre. Ia dilahirkan di Paris pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1980. Ia belajar di École Normale Supérieure pada tahun 1924 sampai 1928. Setelah lulus pada tahun 1929, ia mengajar filsafat di beberapa Reches. Ia menjadi termasyhur melalui novel-novel, drama tulisannya, dan dalam karyanya di bidang filsafat, seperti Being and Nothing. Dalam aliran eksistensialisme ini, ia berpendapat bahwa eksistensi sebelum esensi. Tokoh eksistensialisme yang ketiga yakni Martin Buber. Ia lahir di Wina pada tanggal 8 Februari 1878 dan meninggal pada tanggal 13 Juni 1965. Pada tahun 1902, Buber menjadi editor pada majalah mingguan Der Welt. Dalam aliran eksistensialisme, ia memiliki sebuah pemikiran yang berpusat pada perbedaan aku itu dan aku engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya sedang berada di tengah ladang atau kebun lombok ya. Saya karena saya mau berjemur sambil menunggu matahari agak panas, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran eksistensialisme beserta pemikirannya. Ya, saya akan melanjutkan teman saya tadi. Yang keempat yaitu Martin Heidegger. Martin Heidegger ini lahir pada tanggal 26 September 1889 di Jerman. Ia merupakan anak seorang dari pastor di gereja Katolik Santo Mortus. Heidegger ini mempunyai peran penting, pengaruh besar terhadap filosof Eropa dan Amerika Selatan. Ia menerima gelar doktor di bidang filsafat di Universitas Freiburg. Heidegger berpendapat adanya keberadaan itu terlihat pada eksistensinya. Yang kelima adalah Karl Jasper. Karl Jasper ini lahir pada tanggal 23 Februari 1883 di Jerman dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 di Swiss. Sejak sekolah menengah, ia mulai tertarik pada bidang filsafat. Pada tahun 1932, ia menulis banyak sekali karya, antara lain karya besar yang terdiri dari 3 jilid filosofi. Pokok persoalan filsafat yang paling penting baginya itu adalah bagaimana dapat menangkap ada atau keberadaan. Menurut Jasper sendiri, pada dalam aliran eksistensi ini, ada bukanlah hal objektif. Orang harus mencarinya dengan susah payah dan melalui beberapa tahap. Yang keenam adalah Gabriel Marcel. Gabriel Marcel ini lahir pada tanggal 7 Desember 1889 di Paris dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 1973 di 73.
Ia seorang penulis lebih dari selusin buku. Ia seorang eksistensialis di Perancis. Lebih dari selusin di Prancis, ia memusatkan filsafatnya seperti Jaspers kepada persoalan wujud. Tema yang sesuai bagi filsafatnya yaitu predikmen, kedudukan yang sulit manusia. Ia ingin menjawab pertanyaan besar, siapa aku dan apa wujud itu. Yang ketujuh adalah Paul Tillich yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1886 dan meninggal pada 22 Oktober 1965. Tillich ini terkenal dengan karya-karyanya seperti The Courage to Be dan Dynamic of Faith. Tillich menganggap eksistensialisme hanya mungkin sebagai elemen dan dalam keseluruhan yang lebih besar, sebagai elemen dalam visi struktur keberadaan dalam kebaikan yang diciptakannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.